Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ibu Insinyur Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Narasumber webinar kita kali ini, Ketua Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, Sarjana Hukum Magister Humaniora yang saya hormati. Para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk bergabung di forum webinar ini. Sebelum kami memulai, akan kami sampaikan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua laporan penyelenggaraan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ibu Ida Suryanti Lestari, Magister Hukum. Ketiga, sambutan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Ibu Insinyur Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Keempat, acara inti pemaparan materi oleh narasumber Dr. Agus Budi Riswandi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, penutup. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan penyelenggaraan oleh Kepala Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ibu Ida Suryanti Lestari, Magister Hukum. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Ibu Insinyur Eni Rosilawati MMA, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SHMU selaku narasumber yang kami hormati, dan seluruh peserta webinar dari IKM, UKM maupun pelaku usaha yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang telah mengkaruniai kita kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, sehingga sampai kesempatan ini kita bisa mengikuti acara webinar tentang kekayaan intelektual. Juga kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan webinar di hari kedua dengan peserta yang berbeda. Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu para peserta dan akan membawa usaha Bapak Ibu untuk lebih sukses lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar kekayaan intelektual ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program pemulihan perekonomian masa pandemi COVID di tahun 2020 dengan peserta dari masyarakat IKM, UKM maupun pelaku usaha. Adapun tujuan diadakan webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang implementasi dan manfaat kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing dan reputasi produk daerah. Webinar kali ini mengambil tema membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Dari kegiatan ini diharapkan para peserta bisa memahami arti penting sebuah brand yang dapat mengangkat reputasi produk secara eksklusif. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap para peserta dapat mengikuti dan berinteraktif dengan narasumber untuk selanjutnya dapat menyiapkan langkah tindak lanjut dalam rangka optimalisasi hak kekayaan intelektual yang dimiliki pada produk yang dihasilkan. Dan kesempatan ini kami mohon Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual berkenan memberikan sambutan untuk pembuka acara webinar ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf, dan atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita lanjutkan ke susunan acara selanjutnya. Sambutan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Ibu Insinyur Eni Rosilawati, Magister Agribisnis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SH MHum selaku narasumber. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas perkenannya menyampaikan ilmunya pada acara ini, dan juga kepada para peserta webinar yang telah berkenan hadir untuk mengikuti dan menyimak ilmu tentang hak kekayaan intelektual dengan tema membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang arti pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual, sekaligus sebagai upaya membangun komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Kita semua tahu bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki berbagai potensi dan sumber inspirasi dari berbagai karya, yang juga merupakan daerah yang memiliki berbagai produk unggulan dari para pelaku industri mikro, kecil, dan menengah. Para pelaku usaha tersebut merupakan kontributor real di sektor perekonomian karena memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional, baik dari dalam perannya membuka peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan. Pandemi COVID-19 yang ada saat ini sangat berpengaruh pada dunia usaha, karena adanya pembatasan-pembatasan sosial yang berakibat menurunnya produksi dan penjualan. Namun demikian, kita harus bisa bertahan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan dan harus jeli dalam menyikapi situasi pandemi agar tetap bisa berkembang, menyiapkan langkah inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitasi pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional, maka berbagai kebijakan dan program telah banyak diterbitkan guna menumbuh kembangkan sumber daya UKM maupun IKM dalam menghadapi globalisasi perdagangan yang persaingannya sangat ketat. Untuk menghadapi persaingan tersebut, perlu dilakukan upaya pembinaan dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif, dukungan teknologi yang memadai, terbukanya peluang kerjasama, penguasaan market yang eksklusif di dalam maupun di luar negeri. Juga merupakan sumber income yang tidak terbatas. Untuk itulah
perlu adanya perlindungan terhadap karya tersebut melalui hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu yang berbahagia, kekayaan intelektual diartikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual atau olah pikir manusia di berbagai bidang, baik itu seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan teknologi maupun informasi. Karya-karya tersebut dapat dimintakan hak perlindungan kekayaan intelektualnya kepada negara, dalam hal ini ke Ditjen KI, Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan, yang meliputi merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten, dan hak cipta. Masing-masing hak tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Berkaitan dengan pengelolaan HKI di DIY, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah memiliki lembaga yang bertugas mengelola HKI, yaitu Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual atau BPKI, yang merupakan UPT dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan webinar kali ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk berkomunikasi dengan para pelaku usaha dalam rangka perlindungan terhadap produk-produk yang dihasilkan di DIY. Beberapa kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari webinar ini adalah adanya fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, pendampingan, dan konsultasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan melindungi produk-produk yang melindungi kekayaan intelektual terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan inisiasi dengan membuat merek atau branding penyerta co-branding sekaligus memintakan hak kekayaan intelektualnya kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham RI. Co-branding tersebut adalah Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition. Dengan harapan co-branding tersebut nantinya dapat digunakan sebagai tanda identitas produk maupun jasa dari hasil karya pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil karya masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, co-branding tersebut juga merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mengangkat citra DIY di kancah nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berharap melalui kegiatan webinar, para peserta akan memperoleh informasi sekaligus berdiskusi seputar pelindungan produk yang dihasilkan dalam bingkai HKI. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan informasinya kepada para peserta. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti acara ini. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah berupaya mempersiapkan acara ini dengan baik, namun apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf atas semua kekurangan tersebut. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang maupun jasa berusaha untuk survive dengan mendorong omset melalui berbagai strategi, salah satunya dengan mengharapkan repeat order dari konsumen-konsumen lama. Loyalitas konsumen terhadap merek ini mencerminkan sikap mendukung suatu merek yang menghasilkan konsistensi pembelian merek tersebut dalam waktu panjang. Nah, narasumber kita kali ini akan mengupas bagaimana strategi untuk menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap merek yang kita jual. Apa langkah yang harus dilakukan oleh pemilik IKM setelah merek kita terdaftar? Bersama kita telah hadir Dr. Budi Agus Riswandi, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Bagi yang mungkin belum familiar dengan beliau, akan
saya bacakan sekilas terkait dengan kurikulum vitae beliau. Pak Budi Agus Riswandi ini merupakan praktisi HKI yang cukup lama berkecimpung di bidang hak kekayaan intelektual. Beliau lulusan sarjana doktor S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016. Beliau memegang ijazah pasca sarjana magister hukum S2 Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk Yogyakarta, lulusan tahun 1998. Sepertinya akan terlalu panjang kalau saya bacakan semuanya. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi ASKI, Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Yogyakarta. Untuk Pak Budi, mau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Umbara. Mohon dibantu share screen ya. Oh, dibantu di operatori, Mas Umbara, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosi selaku Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian Perdagangan DIY. Yang terhormat Ibu Ida, Kepala atau Bagian Fasilitasi HAKI di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY. Bapak Ibu yang saya banggakan dan semoga masih berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama saya selaku narasumber mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi soal informasi yang berkaitan dengan merek. Dan kali ini kita coba kemas informasi ini dengan tema membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Bapak Ibu sekalian, materi ini barangkali Bapak Ibu masih bertanya-tanya, ya, kenapa kok materinya membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar. Sementara situasi dan kondisi hari ini, Bapak Ibu sebagai pelaku usaha tentu sedang mengalami banyak kesulitan ya, terkait dengan aktivitas bisnis dan perdagangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini, materi ini saya kira masih tetap relevan untuk Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu ikuti gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, meskipun dalam konteks transaksi, bisnis, atau perdagangan menurun, tidak berarti kita dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak memikirkan bagaimana kita melakukan upaya-upaya memperbaiki, mengevaluasi, dan menguatkan kembali bisnis kita, gitu ya. Bahkan saya mengajak pada siang hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, mari mumpung kita sekarang situasinya masih seperti ini, artinya kita lebih banyak beraktivitas di rumah dan mungkin sangat terbatas untuk beraktivitas di luar, mari kita manfaatkan waktu ini untuk sesuatu yang positif, di mana waktu yang kita banyak gunakan di rumah, kita gunakan untuk kepentingan bagaimana bisnis dan usaha kita perbaiki, kita evaluasi, dan kita benahi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau melihat COVID pandemi 19 dalam konteks itu, sekali lagi memahami materi tentang merek kaitannya dengan konsumen loyal, ini menurut saya masih relevan kalau dikaitkan dengan situasi COVID-19. Karena dengan Bapak Ibu mendapatkan materi ini, tentu harapannya Bapak Ibu tidak sekedar paham dan mengerti dari materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu,
Tetapi diharapkan setelah Bapak Ibu paham dan mengerti, Bapak Ibu bisa melakukan koreksi, bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan perbaikan terhadap usaha Bapak Ibu, khususnya yang berkaitan dengan soal merek yang sekarang Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, terlebih-lebih saya kira persoalan membenahi, persoalan memperbaiki, dan persoalan mengevaluasi merek Bapak Ibu ini akan punya nilai strategis lagi apabila Bapak Ibu ada niatan, ada keinginan untuk mendapatkan fasilitasi dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida maupun Bu Rosi, bahwa sebenarnya materi hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu untuk memperoleh merek terdaftar, gitu ya. Nah, tentu kalau mau memanfaatkan fasilitasi, manfaatkanlah fasilitasi itu sebaik-baiknya. Dan untuk bisa memanfaatkan fasilitasi pendaftaran merek yang diberikan oleh Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY, ini akan menjadi optimum apabila Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan merek itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan tentang korelasi membangun konsumen loyal melalui merek terdaftar ini, saya akan menyajikan materi ini dalam 3 topik, Bapak Ibu, ya, atau 3 subtopik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep merek, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekarang kan sudah pada punya merek nih, ya, dan saya percaya mereknya ini macam-macam. Jenis barangnya pun juga macam-macam. Ya. Nah, mari kita belajar tentang konsep merek yang benar seperti apa, dan nanti dengan belajar konsep merek yang benar, Bapak Ibu akan mencoba mengaplikasikan konsep merek yang benar tadi di dalam merek Bapak Ibu yang Bapak Ibu kembangkan dalam kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang pertama tentang konsep merek. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan mengenai pengaturan merek di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mempertegas bahwa membuat merek tidak semata-mata hanya soal membuat tanda, hanya membuat simbol, hanya membuat logo. Tapi tanda, simbol, logo yang Bapak Ibu buat, itu juga ternyata ada aturannya. Dan nanti kita lihat bagaimana pengaturan merek yang ada di Indonesia. Dan ini nanti berkaitan dengan tanda, simbol, logo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, dan ini merupakan tujuan dari webinar kali ini, yaitu bagaimana kita melihat kembali bahwa kalau kita punya merek terdaftar, bagaimana supaya merek terdaftar itu bisa membangun konsumen loyal. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pada subtopik yang ketiga. Nah, saya akan mulai dari subtopik yang pertama, yaitu konsep merek. Ya. Bapak Ibu, saya kira sudah tahu dan mengerti dan paham apa itu merek. Kalaupun Bapak Ibu belum tahu, ya mudah-mudahan ini suatu kesempatan Bapak Ibu untuk mengerti mengenai apa itu merek, meskipun penjelasan ini barangkali sangat singkat. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengerti, saya berharap ini menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu mengenai apa itu konsep merek. Nah, untuk menjelaskan konsep merek ini, Bapak Ibu, saya akan mulai dari pengertian merek. Ya. Jadi kita coba pelajari apa itu yang disebut dengan merek itu, gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya definisi, tapi coba kita sinkronisasikan dengan definisi-definisi yang saya tampilkan di slide ini. Ya. Nah, saya mencoba mengambil definisi merek itu dari 3 organisasi haki di dunia. Ya. Pertama itu dari organisasi haki dunia yang disebut dengan WIPO. WIPO itu adalah organisasi kekayaan intelektual dunia. Ya.
Nah, di sini WIPO memberikan pengertian merek itu dengan istilah trademark, ya. Itu dikatakan merek, dan WIPO mengatakan merek itu adalah sign, ya, tanda, ya. Tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan kepada perusahaan yang lainnya. Jadi ini WIPO sangat umum memberikan definisi merek. Definisi merek itu sekali lagi suatu tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Mungkin Bapak Ibu dengan mudah ini bisa menangkap pengertian yang diberikan oleh organisasi haki dunia. Intinya di sini merek itu tanda, kemudian tanda itu punya kegunaan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Yang kedua, pengertian merek sebagaimana yang dikemukakan oleh organisasi haki Amerika Serikat, ya. Ternyata organisasi haki Amerika Serikat itu mengistilahkan merek ada dua. Ada yang disebut dengan trademark, ini diartikan sebagai merek dagang, gitu ya. Kalau WIPO tadi tidak ada pembedaan merek, ya trademark saja. Di kantor haki Amerika mengistilahkan trademark yang pertama, yang kedua ada yang disebut dengan services mark, ya. Nah, trademark itu biasanya tanda-tanda, ya, yang digunakan untuk produk dagang, ya, atau produk barang, ya, atau kita kenal dengan istilah merek dagang, ya. Sedangkan services mark ini adalah merek jasa. Nah, ini mungkin penjelasan dari organisasi haki Amerika Serikat semakin memperjelas bahwa yang disebut merek itu tidak sekedar tanda, tapi tanda itu untuk tanda dagang maupun tanda jasa. Karena memang dalam konteks perdagangan, yang diperdagangkan bukan hanya barang, tetapi jasa pun termasuk hari ini menjadi objek dari perdagangan. Gitu ya. Nah, cuma di sini dari sisi pengertian hampir sama antara trademark dengan services mark. Ya, jadi kalau trademark itu kantor haki Amerika mendetailkan, ya, mendetailkan tandanya itu berupa kata, frase, simbol atau desain. Demikian juga services mark, bisa kata, bisa frase, bisa simbol, bisa desain. Ini dalam pengertian WIPO disebut sign saja, tapi di USPTO kantor haki Amerika didetailkan yang disebut sign itu adalah kata, frase, simbol, dan desain. Ya. Di mana tanda-tanda ini untuk mengidentifikasi dan membedakan sumber barang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Ya. Kalau untuk trademark, kalau untuk services mark untuk mengidentifikasi dan membedakan sumber jasa, bukan barang, ya, jasa dari jasa yang lainnya. Ya. Nah, ini pengertian dari organisasi haki Amerika Serikat. Nah, kita coba lihat pengertian dari organisasi haki Uni Eropa. Di Uni Eropa merek itu dikatakan sign juga, tanda juga. Lebih simpel di sini dikatakan digunakan untuk mengidentifikasi produk dalam suatu kegiatan perdagangan. Jadi di situ bukan membedakan, tetapi mengidentifikasi produk dalam suatu kegiatan perdagangan. Dari pengertian ini, saya ingin memberikan satu konsep yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap pengertian merek yang ingin saya sampaikan. Pertama, merek itu terkait dengan tanda, Bapak Ibu. Ya. Kalau mengacu kepada 3 organisasi haki dunia ini. Merek itu berkaitan dengan tanda. Yang kedua, tanda itu bisa kata, bisa frase, bisa simbol, bisa desain. Jadi tanda itu bisa kata, bisa frase, bisa simbol, bisa desain. Kemudian tanda itu kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi dan membedakan satu produk barang atau jasa dengan satu produk barang atau jasa lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan merek. Jadi pengertian yang saya sampaikan terakhir itu merupakan
intisari dari pengertian merek yang disampaikan oleh 3 organisasi haki di luar negeri, yaitu WIPO, USPTO, dan Kantor Haki Uni Eropa. Jadi yang disebut merek itu, sekali lagi saya ingatkan, tanda, Bapak Ibu, tanda itu dapat berupa kata, frase, simbol, atau desain. Kemudian yang kedua, tanda itu berfungsi mengidentifikasi dan membedakan satu produk barang atau jasa. Jadi bukan hanya barang, tapi jasa. Dengan satu produk barang atau jasa lainnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan merek. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap inti dari pengertian merek. Dan sebenarnya di masyarakat kita yang disebut merek itu sudah banyak dikenal. Ya. Mungkin kalau di Jawa itu istilahnya itu tetenger gitu ya. Nanda gitu ya. Tetenger ini sebenarnya kata lain dari merek ya. Nah, Bapak Ibu tahu tetenger itu kalau di Jawa bisa bermacam-macam tanda digunakan. Tapi intinya adalah sama. Itu sebagai penanda untuk menunjukkan siapa sebenarnya pemilik tanda itu. Siapa pemilik tetenger itu, kira-kira gitu. Next. Bapak Ibu sekalian, dengan memahami merek itu adalah tanda yang dapat berupa kata, frase, simbol, desain untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis lainnya, maka di luar negeri merek itu bisa bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Ini ada merek kata ya. Nah, ini yang umum di kita pun sama banyak nih merek yang hanya berupa kata. Misalnya Adidas, ya, Philips, Levi's, gitu ya. Ini merek-merek yang berupa tanda yang berupa kata. Tetapi rupanya yang disebut tanda itu tidak hanya kata, tetapi yang namanya logo, simbol yang disebut dengan figurative mark, ini juga bisa jadi merek, gitu. Di sini ada gambar 3 daun, ya. Ini nanti kaitannya dengan merek Adidas. Jadi merek Adidas itu ada juga, tidak hanya terdiri dari kata Adidas, tapi berupa logo. Ya. Kemudian ada merek-merek logo lainnya seperti yang Bapak Ibu lihat di slide saya ini. Jadi bukan hanya kata, ternyata logo, gambar itu bisa jadi merek. Lanjut. Nah, kemudian selain gambar, ternyata merek bisa dikombinasi juga, tanda itu bisa dikombinasi, yaitu mengkombinasikan antara gambar dengan kata. Ya, misalnya di sini ada merek Jaguar Power, ya, ada gambar harimaunya, ya, ada merek Fujitsu itu kata, kemudian ada simbolnya itu di atas huruf J itu, gitu ya. Jadi itu merupakan figurative mark contain word element. Jadi ada tanda gambar yang berisi elemen kata, gitu ya. Nah, kemudian merek itu juga bisa berupa bentuk kalau di luar negeri. Ini bentuk batu baterai itu seperti ini bisa jadi merek, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan kata, bukan gambar, tapi bentuk. Botol juga bisa jadi merek, ya. Galon air minum juga bisa menjadi merek, ya. Ternyata ini merek itu yang disebut tanda itu tidak selalu hanya kata dan gambar, tapi bentuk juga bisa jadi merek. Next. Kemudian merek juga bisa gabungan bentuk dengan kata. Toblerone itu kata. Tapi yang disebut merek dalam produk Toblerone, coklat ini yang saya tahu, ini juga termasuk bentuk kemasannya. Ya. Bentuk kemasan ini juga jadi merek, Bapak Ibu. Ya. Demikian juga dengan yang sebelahnya itu ada Parlex gitu ya, minuman. Botolnya itu juga jadi merek juga, gitu ya. Nah, jadi ini merek-merek seperti ini disebut dengan merek bentuk yang berisi elemen kata, gitu ya. Boleh itu ya. Makanya Bapak Ibu tidak monoton bikin merek hanya kata, gambar, tapi ternyata bentuk juga bisa. Kemudian ada merek position kayak di sepatu ini, Bapak Ibu ya, ada tanda khusus merah katakan begitu, itu jadi merek, dan tanda-tanda lainnya yang dianggap itu sebagai penanda itu menjadi merek. Lanjut. Kemudian merek juga bisa berupa pola, ya, pattern.
Nah, ini merek pola ini Bapak Ibu bisa lihat, ternyata seperti ini itu merek gitu ya. Kalau kita kan tahunya seperti ini motif ini, gambar ya, desain. Nah, tapi ini bisa jadi merek Bapak Ibu ya. Warna yang bersifat tunggal juga jadi merek. Warna merah, warna ungu, warna kuning ya. Nah, kemudian juga next ada kombinasi warna ya. Kombinasi warna itu bisa lebih dari satu warna. Hologram juga bisa jadi merek. Ya. Bahkan di Uni Eropa itu mohon maaf suara, gerakan itu bisa jadi merek. Ya. Nah nanti bagaimana sebenarnya konsep merek yang ada di Indonesia? Apakah konsep mereknya itu sama seperti halnya yang berkembang di luar negeri? Nah nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Tetapi yang jelas yang disebut merek berupa tanda, bisa berupa kata, logo, simbol, desain, ternyata macam-macamnya banyak sekali gitu ya. Next. Nah, merek ini Bapak Ibu, macamnya juga banyak di sini jenisnya. Tadi ada merek dagang untuk produk barang, merek jasa untuk produk jasa, merek kolektif ini merek dagang atau merek jasa juga, tetapi kepemilikannya lebih dari satu orang, beberapa orang. Dan produknya memiliki karakteristik yang sama. Itu merek kolektif. Di Jogja sudah ada 15-an merek kolektif, Bapak Ibu. Terakhir saya membantu membuatkan merek kolektif Godean untuk genteng di wilayah Sayegan. Ya, itu pemilikan merek itu dimiliki oleh 530 pengrajin dengan karakteristik produk yang sama. Karakteristik produk yang sama itu mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah harus sama persis atau bagaimana? Tidak, tapi ada konsensus di antara anggota untuk membuat definisi produk yang sama. Jadi produk yang sama itu bisa saja misalnya dibuat range 1 sampai 5. Maka selama produk itu ada pada range 1 sampai 5, maka produk itu bisa dianggap sebagai produk yang punya karakteristik yang sama. Kemudian ada merek yang khas. Ya. Khas ini biasanya kaitannya dengan indikasi geografis. Ya. Karena itu khas berdasarkan kawasan. Misalnya Salak Pondok itu jelas khas, tidak bisa dimiliki di tempat yang lain. Dan ada merek yang menipu. Merek yang menipu ini biasanya menggunakan merek orang lain tanpa izin. Ini menipu. Ya. Kemudian ada merek yang tidak valid. Merek yang tidak valid itu misalnya bertentangan dengan perundang-undangan, dengan moralitas agama. Misalnya ada merek Budabar, maka itu kategorinya adalah merek tidak valid. Nah ini jenis-jenis mereknya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak jenis merek dijelaskan, tetapi saya hanya bisa menjelaskan beberapa jenis ini. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu dari jenis merek ini kita lihat fungsi merek. Ya. Nah ini nanti yang akan menjadi trigger, yang akan menjadi pendorong. Kenapa Bapak Ibu harus ya melindungi merek berdasarkan undang-undang merek. Salah satu pendorongnya dengan melihat fungsi merek. Ya. Ternyata Bapak Ibu, fungsi merek itu tidak hanya untuk membedakan satu produk barang atau jasa dengan satu produk barang atau jasa sejenis lainnya. Ini fungsi umum lah dari merek ya kalau pembeda itu. Tapi fungsi lainnya itu alat promosi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempromosikan produknya, maka yang dipromosikan itu biasanya adalah mereknya, bukan produknya. Ya, di iklan-iklan televisi, media sosial, di papan reklame, semuanya itu yang dicantumkan adalah promosi, ya, merek yang dipromosikan. Kemudian yang lain, fungsi merek itu juga menentukan jaminan mutu dari suatu produk barang atau jasa. Maka contohnya kalau di antara Bapak Ibu ada yang membeli produk jam Rolex, itu sudah pasti ada jaminan mutu. Ya. Siapapun yang melihat jam dengan merek Rolex, mereka tidak pernah akan meragukan mutu dari jam itu, gitu ya. Disitulah merek punya fungsi untuk menetapkan jaminan atas mutu suatu produk barang atau jasa. Kemudian yang penting lagi fungsi merek itu adalah menciptakan ceruk pasar. Nah, ini yang banyak tidak diketahui Bapak Ibu, bahwa kalau Bapak Ibu berbisnis, berusaha, berdagang, berjualan,
atas suatu produk barang atau jasa menggunakan merek, maka sebenarnya Bapak Ibu itu sedang memposisikan merek Bapak Ibu itu sebagai alat untuk menciptakan ceruk pasar. Ya. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu masih jualannya dengan Indomaret, jualan keripik, jualan kacang, jualan kerupuk, ke Indomaret, dikemasi oleh Indomaret, diberikan merek oleh Indomaret, maka Bapak Ibu tidak pernah akan menguasai pasar di produk Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsumen itu taunya produk itu bukan produk Bapak Ibu, tapi itu adalah produk milik Indomaret. Nah, disitulah pentingnya Bapak Ibu berbisnis, berdagang, berjualan dengan menggunakan merek tadi, gitu ya. Supaya Bapak Ibu tidak sekedar mampu menciptakan produk yang inovatif, tetapi di sisi lain juga Bapak Ibu mampu menguasai pasarnya. Dan dengan Bapak Ibu menguasai pasar sekaligus memproduksi barang atau jasa, maka keuntungannya akan berlipat-lipat dibanding Bapak Ibu membuat produk, tapi Bapak Ibu tidak menguasai pasarnya. Bapak Ibu untungnya tidak akan lebih banyak daripada Bapak Ibu membuat produknya dan menguasai pasarnya. Maka mulai sekarang lakukanlah berbisnis, lakukanlah berdagang, lakukanlah berjualan dengan menggunakan merek Bapak Ibu. Supaya konsumen mengenali bahwa itu memang produk milik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir merek itu fungsinya adalah sebagai alat kerja sama. Ya. Indomaret itu hanya kerja sama pakai merek aja Bapak Ibu mau kan itu. Tapi itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Indomaret, Giant dan lainnya. Bapak Ibu juga bisa melakukan yang sama. Misalnya ada tetangganya punya produk kacang, kualitasnya bagus, tapi dia mau jualan belum punya merek, bisa ditawarkan merek Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu juga jualan produk yang sama. Nah, inilah fungsi merek ada 5. Nah, dengan melihat fungsi merek Bapak Ibu seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu merek itu strategis nggak? Kalau saya melihatnya merek itu sesuatu yang sangat strategis. Nah, karena strategis, tidak heran ada banyak pihak, ada banyak pelaku usaha menuntut agar merek yang strategis dimiliki oleh mereka mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kalau ingin mendapatkan perlindungan hukum, Bapak Ibu tidak hanya mampu menciptakan merek yang baik, tapi Bapak Ibu juga harus paham dan mengerti mengenai pengaturan hukum mengenai merek itu sendiri. Ternyata di dalam hukum itu yang diatur bukan hanya soal lembaga negara, soal merek pun hukum itu juga mengaturnya. Nah, mari kita tengok tentang pengaturan merek di Indonesia. Ya. Nah, kalau bicara pengaturan merek di Indonesia, Bapak Ibu, Indonesia itu sekarang negara yang dianggap sudah cukup memadai memiliki pengaturan merek. Ya. Dan kebetulan Indonesia sudah memperbaiki Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nama undang-undangnya sekarang menjadi Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya apa itu indikasi geografis? Indikasi geografis itu semacam merek juga, yang tadi mereknya khas. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang 20 tahun 2016, selain diatur indikasi geografis, di situ sangat dominan diatur tentang merek. Maka Bapak Ibu kalau mau mempelajari tentang aturan merek di Indonesia, pelajari undang-undang ini. Selain pelajari Undang-Undang 20 2016, pelajari tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 itu yang di bawah 2016. Ini tentang tata cara pendaftaran merek, mengenai Komisi Banding Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang merek internasional berdasarkan protokol terkait Persetujuan Madrid. Nah, ini yang PP Nomor 22 2018 ini kalau Bapak Ibu ingin mendaftar mereknya ke luar negeri, baca PP ini. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar di dalam negeri, cukup baca Permen Hukum HAM Nomor 67 Tahun 2016. Ya. Nah, di dalam pengaturan merek ada beberapa hal yang diatur. Di antaranya saya uraikan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 itu mengatur tentang definisi merek. Oke, Mas, next. Definisi merek. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan itu yang warna merah.
yang disebut merek itu ternyata bisa gambar. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas konsep merek. Tapi ini kita yang berlaku di Indonesia. Menurut undang-undang merek kita, yang bisa disebut merek itu gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ya, suara, hologram, ya, merek 3 dimensi. Nah, kira-kira dari beberapa macam merek ini yang didefinisikan undang-undang merek, Bapak Ibu mana yang belum tahu? Saya kira kalau gambar umum, logo umum, nama juga umum, merek itu banyak yang berupa nama, Nyonya Suharti dan lain sebagainya. Kata juga umum, huruf juga umum, angka juga umum, susunan warna juga umum. Nah, ini yang umum-umum ini disebut dengan istilah merek tradisional. Tapi sekarang perkembangan bisnis ternyata ada beberapa tanda yang mulai didorong itu sebagai merek juga. Maka ini ada yang namanya bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini ternyata bisa jadi merek, Bapak Ibu. Suara juga bisa jadi merek, ya. Hologram bisa jadi merek, ya. Nah, ini merek 2 atau 3 dimensi suara hologram ini sekarang disebut dengan merek non tradisional. Nah, dulu Undang-Undang Merek kita nomor 15 tahun 2001 mendefinisikan merek hanya sampai susunan warna. Tapi sekarang Undang-Undang 20 tahun 2016 sudah menjabarkannya sampai ke hologram. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Selain Indonesia sudah mengadopsi merek tradisional, juga Indonesia sudah mengadopsi merek non-tradisional, yaitu merek 3 dimensi, suara, dan hologram. Yang kedua, definisi merek yang ada di Undang-Undang 16 tahun 2000 nomor 20 tahun 2016 ternyata undang-undang ini memperluas definisi dari merek, ya. Yang semula hanya sampai susunan warna sekarang sudah sampai ke hologram. Nah, dengan diperluas ini berarti menunjukkan bahwa dalam praktek perdagangan dan bisnis persaingan soal tanda ini luar biasa, Bapak Ibu. Berarti ini menunjukkan bahwa dinamika bisnis di Indonesia semakin ketat. Kenapa? Yang dipersaingkan bukan hanya soal gambar, logo, dan seterusnya, tetapi termasuk 3 dimensi suara dan hologram. Ya, makanya ini definisinya jadi luas. Tapi kalaupun dikatakan ini luas, belum luas sekali sebagaimana halnya yang ada di luar negeri. Kalau di Jepang, di Korea, merek yang luas itu mencakup juga misalnya gambar bergerak. Nah, di sini gambar bergerak belum masuk ini Bapak Ibu, ya. Kemudian bau parfum, di negara lain bau parfum itu jadi merek, di kita belum. Untuk bau itu belum bisa dijadikan sebagai tanda. Maka dengan mengerti apa yang disebut merek di dalam Undang-Undang 20 2016, Bapak Ibu ketika membuat merek tolong perhatikan ini. Apakah merek Bapak Ibu masuk di unsur-unsur yang saya kasih warna merah ini? Kalau masuk berarti sudah sesuai undang-undang. Tapi kalau belum masuk, berarti itu tidak sesuai dengan undang-undang dan ada kemungkinan permohonan mereknya ditolak, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus diperhatikan dari pengertian merek. Oke, next. Nah, di Indonesia sekarang sudah ada nih untuk dudukan lampu. Ini 3 dimensi, Bapak Ibu. Ini untuk animasi juga bisa jadi merek. Warna ini sudah ada di Indonesia jadi merek. Jadi ini sebagai gambar aja kepada Bapak Ibu, di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang 20 2016 sudah mulai banyak bermunculan merek-merek non-tradisional yang tidak sebatas hanya kata, angka, huruf, susunan warna, tetapi 3 dimensi pun juga masuk. Ya, nah nanti tinggal Bapak Ibu identifikasi di dalam usaha Bapak Ibu, adakah tanda yang berupa 3 dimensi yang itu bisa dijadikan sebagai merek, ya. Saya memperhatikan dalam beberapa usaha di Jogja itu ada peluang untuk mendaftarkan merek 3 dimensi, termasuk suara, Bapak Ibu, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk mengajukan untuk menjadikan merek kita sesuai dengan undang-undang merek, tidak hanya merek itu dibuat berdasarkan atau sesuai dengan pengertian merek yang ada di Undang-Undang 20 2016, tapi juga harus dipelajari aspek lainnya. Apa itu? Ternyata berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia nomor 20 tahun 2016, ada juga beberapa merek, beberapa tanda yang itu kalau didaftar dalam rangka perlindungan tidak bisa
didaftar. Nah, ini contohnya. Misalnya ini yang sebelah ini ada huruf RR-nya, ini sudah terdaftar, tiba-tiba ada orang lain yang mendaftar lagi. Maka ini pasti tidak dapat didaftar. Itu artinya meskipun merek itu berupa gambar, tapi karena sudah terdaftar atas nama orang lain, maka gambar ini dianggap atau merek ini dianggap punya persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar. Maka ini pasti tidak dapat didaftar. Kalau merek itu tidak dapat didaftar, bukan berarti tidak bisa digunakan di dalam perdagangan barang atau jasa, bisa. Tetapi di situ tidak ada perlindungan hukumnya. Itu yang Bapak Ibu harus paham dan mengerti. Bahkan bukan tidak ada perlindungan hukum saja. Bahkan kalau ada merek yang tidak terdaftar dan sudah terdaftar atas nama orang lain, kalau itu digunakan dalam produk barang atau jasa Bapak Ibu, justru itu akan mengundang adanya gugatan dari pihak pemilik merek terdaftar. Dan tentu ini akan menjadi resiko hukum dalam bisnis Bapak Ibu, yang bisa jadi resiko hukum itu akan menghabisi bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya. Next. Ini ada merek yang punya persamaan pada pokoknya. Kalau keseluruhannya tadi semuanya sama. Kalau pokoknya ini ada unsur-unsur dominan, seperti check and recheck ini. Yang tidak ada kata-kata check and recheck. Yang lainnya sama persis, warna beda dikit. Maka ini persamaan pada pokoknya. Ya, kalau persamaan pada pokoknya di daftar merek yang belum ada R-nya ini di daftar ke DJKI pasti akan tertolak dengan yang ada R-nya ini. Ya, nah ini juga tidak dapat didaftar. Lanjut. Kemudian merek juga tidak boleh dibuat dan didaftar dengan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, moralitas keagamaan. Misalnya Palu Arit dijadikan merek, jelas itu nggak bisa. Gambar-gambar seperti ini nggak bisa dijadikan merek. Ya. Lanjut. Kemudian ini tanda yang terlalu rumit, ya ini tidak bisa jadi merek yang didaftar. Tanda umum, rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda seperti ini juga tidak bisa didaftar jadi merek, ya walaupun itu jadi penanda. Kemudian merek berupa kata dengan kata lusin ini juga tidak bisa. Ya, kenapa kata lusin? Karena ini berkaitan dengan jumlah, ya jumlah atau keterangan dari barang lusin. Ini nggak bisa. Ini juga tidak bisa orange juice karena orange juice itu menunjuk kepada nama produknya, maka tidak bisa didaftar sebagai merek. Tapi kalau orange juice untuk buku itu boleh. Orange juice untuk laptop itu boleh, ya. Tapi kalau orange juice untuk produk orange juice itu tidak bisa didaftar karena menyebut nama barangnya. Lanjut. Nah, kalau sudah memahami merek yang sesuai dengan undang-undang, kemudian merek yang tidak dapat didaftar, baru Bapak Ibu memikirkan proses pendaftarannya. Maka kalau sekarang Bapak Ibu punya merek, mereknya belum didaftar, mau minta difasilitasi ke Balai Pengelolaan KI di DIY, saya pesan betul mereknya dievaluasi, mereknya direview, mereknya dikaji. Apakah sudah sesuai dengan definisi merek yang ada di Undang-Undang Merek? Apakah merek itu tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Merek? Itu harus dipastikan semuanya clear. Kalau semuanya clear, baru Bapak Ibu mengurus pendaftaran merek. Nah, praktek yang selama ini pelaku usaha lakukan di luar sana, saya sering menemukan pelaku usaha itu kalau punya merek langsung didaftar, tidak ditelaah dulu mereknya, apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak, sesuai dengan peraturan atau tidak. Jadi membuat merek itu tidak hanya bagus secara estetis, tetapi juga harus sesuai dengan aturan, Bapak Ibu. Nah ini tolong dipegang betul ya. Maka tidak heran banyak merek yang didaftar ke DJKI akhirnya ditolak, karena waktu mendaftar tidak pernah dikaji, diteliti, direview, dievaluasi merek yang mau daftar. Tapi kalau sudah dievaluasi, diteliti, dikaji, insya Allah nanti dalam proses pendaftaran akan diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, proses pendaftaran merek itu dimulai dari permohonan ke DJKI, sekarang bisa dengan sistem elektronik, ada pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif 150 hari, baru ditetapkan apakah mereknya itu ditolak atau didaftar. Kalau ditolak berarti tidak keluar sertifikatnya, kalau didaftar keluar sertifikatnya. Bila ditolak berarti tidak ada hak eksklusifnya, kalau didaftar berarti ada hak eksklusifnya. Ini waktu permohonan dilakukan 8 bulan 15 hari. Next. Nah, ini keuntungan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya merek yang terdaftar ya.
Artinya merek itu sudah ada hak eksklusifnya. Maka di sini keuntungannya pertama, Bapak Ibu memiliki alasan hukum untuk menghentikan pelanggaran merek. Jadi menegur, melarang itu jadi punya alasan Bapak Ibu. Karena ada sertifikat. Dengan sertifikat itu Bapak Ibu bisa melarang orang untuk tidak melanggar merek Bapak Ibu sekalian. Untuk menghentikan berbagai macam pelanggaran merek Bapak Ibu sekalian. Ya. Juga bisa melindungi produk dari pemalsuan. Ini kalau merek terdaftar, karena jelas kalau pemalsuan produk biasanya diikuti juga dengan pemalsuan merek. Ya. Kemudian juga dengan adanya merek terdaftar, ada sertifikat. Dengan sertifikat itu Bapak Ibu bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu adalah pemilik yang sah atas merek tersebut. Ya. Dan ini yang paling penting dalam topik kita adalah Bapak Ibu mendaftar merek tidak hanya untuk kepentingan Bapak Ibu, tetapi juga untuk kepentingan konsumen Bapak Ibu. Jadi mendaftar merek itu bukan hanya melindungi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, tetapi muaranya sebenarnya adalah melindungi konsumen atau pasar Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan heran kalau mereknya tidak didaftar, dipalsu, akhirnya konsumen Bapak Ibu juga pada lari karena mereka ngerasa dapat produk yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan ternyata produk itu sebenarnya bukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, keuntungan Bapak Ibu punya merek terdaftar itu Bapak Ibu sama dengan memiliki aset. Di mana merek terdaftar itu adalah merupakan aset yang sifatnya tidak berwujud. Dan ini dalam konteks bisnis hari ini yang disebut aset yang sifatnya tidak berwujud berupa merek terdaftar, bisa jadi nilai asetnya mengalahkan nilai-nilai aset berupa tanah, mobil, gedung, dan lain sebagainya. Nah, inilah keuntungan Bapak Ibu kalau mendaftar merek sehingga Bapak Ibu punya merek terdaftar. Next. Lanjut. Nah, lalu bagaimana membangun loyalitas konsumen? Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau merek itu sudah terdaftar, memang betul kalau Bapak Ibu katakan merek terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan. Betul. Tetapi ada hal yang lebih penting dari merek terdaftar selain perlindungan, yaitu bagaimana bisa membangun konsumen yang loyal. Nah, supaya merek terdaftar itu bisa membangun konsumen yang loyal, apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah merek itu terdaftar? Maka ini ada beberapa saran dari saya. Pertama, Bapak Ibu, kalau sudah punya merek terdaftar, Bapak Ibu harus bangun kesadaran merek konsumen Bapak Ibu sekalian dengan cara diedukasi semaksimal mungkin. Ini merek saya, dipromosikan semaksimal mungkin. Sehingga dengan dipromosikan dengan maksimal, diedukasikan dengan maksimal, Bapak Ibu akan ketemu dengan konsumen-konsumen yang loyal. Selain membangun kesadaran merek terdaftar Bapak Ibu, kepada konsumen juga produk Bapak Ibu harus diperluas pangsa pasarnya. Ya. Nah, ini juga akan menciptakan banyak konsumen loyal kalau pangsa pasarnya diperluas. Kemudian volume penjualannya ditingkatkan, omsetnya juga ditingkatkan. Ini akan semakin menambah banyak konsumen loyal Bapak Ibu. Ya. Kemudian penggunaan yang secara terus-menerus, ya, promosi. Dan ada satu lagi ini, yaitu persyaratan lain. Ini persyaratan lain ini berkaitan dengan penegakan hukum. Lanjut. Nah, dalam rangka bagaimana merek terdaftar itu menciptakan konsumen yang loyal, ya jangan tolerir segala bentuk pelanggaran merek, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka kalau terjadi pelanggaran merek, Bapak Ibu harus tegakkan hak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus tegakkan kepemilikan merek Bapak Ibu sekalian. Ini kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi kalau ada pengusaha mempersoalkan pengusaha lain karena menggunakan merek dia tanpa izin, itu adalah bukan sekedar dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan Bapak Ibu. Tetapi itu juga dalam rangka menegakkan hak-hak konsumen, di mana konsumen itu berhak atas produk yang benar, bukan atas produk yang palsu, bukan atas produk yang menipu. Dan kalau kita sebagai pelaku usaha bisa menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sebenarnya, bukan yang palsu, nah saya percaya ini Bapak Ibu akan menghasilkan kembali lagi konsumen yang loyal. Ya. Kemudian jumlah pendaftaran diperbanyak, ini karena berarti kan perlindungannya lebih optimal. Kemudian Bapak Ibu
juga dapat penghargaan. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada merek Bapak Ibu dan tidak menutup kemungkinan konsumen tidak sekedar percaya tapi loyal tadi gitu ya. Kemudian meningkatkan nilai yang diasosiasikan pada merek. Jadi mereknya semakin tinggi nilainya, maka asosiasinya konsumen yang loyal semakin banyak. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting dalam konteks perlindungan merek di Indonesia, karena ternyata perlindungan merek di Indonesia bukan saja mencegah kerugian Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, tetapi perlindungan merek di Indonesia juga tujuannya adalah memelihara dan menjaga loyalitas konsumen terhadap produk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melindungi merek ini ada pencegahan, ada penindakan. Kalau pencegahan, Bapak Ibu lakukan pendaftaran, jadi Bapak Ibu mendaftar merek itu sama dengan mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian Bapak Ibu gunakan merek itu secara terus-menerus, itu juga mencegah pelanggaran. Bapak Ibu ada yang melanggar, tegur secara aktif, itu juga mencegah. Tapi kalau sudah ada upaya pencegahan, tetap terjadi pelanggaran, maka dilakukan penindakan. Nah, penindakan ini lewat penyelidikan, Bapak Ibu investigasi dulu, benar nggak ada pelanggaran terhadap merek Bapak Ibu. Kalau ada, tegur. Kalau tidak bisa ditegur, gugat atau dilaporkan ke aparat penegak hukum. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi dari materi ini ingin saya simpulkan kepada Bapak Ibu, pertama, bahwa konsep merek itu sangat beragam. Yang kedua, konsep merek di Indonesia sekarang sudah berkembang luas. Tidak sekedar kata, angka, huruf, susunan warna, tetapi juga bisa merek 3 dimensi, suara, dan hologram. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus tahu di dalam membuat merek itu harus mematuhi aturan-aturan merek. Aturan-aturan merek ini harus diperhatikan baik saat membuat merek, saat mendaftar merek, sampai saat bagaimana merek itu harus dilindungi. Saya kira gitu, Mas Umra. Terima kasih, saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih Pak Budi atas sharingnya. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan kita buka 3 sesi. Sejauh ini sudah ada yang bertanya melalui chat Zoom. Ini ada dari Mas Hakim. Merek yang sudah terdaftar, ketika sudah terdaftarkan, posisi sudah terbit sertifikat merek, apakah bisa diperbarui? Diperbarui dalam artian bentuk logonya atau tulisannya. Kemudian pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari Andri Soekarno. Ketika ada merek terdaftar di kategori A, mungkin maksudnya kelas ya Pak Budi ya, di kategori A, kemudian ada merek lain yang di mereknya sama, tapi kategori produknya beda, mungkin kelasnya berbeda. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah itu mungkin apakah itu berhak untuk menegur atau tidak? Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Apabila produk yang dijual kita oleh saat ini banyak pesaingnya, apa yang lebih baik dilakukan agar konsumen memilih produk kita? Bagaimana caranya meningkatkan merek kita agar lebih menjual daripada merek-merek pesaing? Itu untuk pertanyaan sesi 1, Pak Budi. Dimonggo untuk dijawab. Persilakan. Baik, Mas Umara. Terima kasih pertanyaan Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Ya. Pertama dari Mas Hakim. Ini terkait merek yang sudah didaftar dan sudah ada sertifikatnya. Apakah merek itu bisa diubah logonya atau tulisannya? Karena ini menyangkut substansi merek, Mas Hakim, tidak bisa dilakukan perubahan. Yang bisa dilakukan perubahan itu terkait dengan identitas dari si pemilik merek. Tapi kalau merek tidak bisa diubah kalau sudah terdaftar. Satu-satunya cara, Mas Hakim harus mengajukan permohonan yang baru. Kira-kira gitu ya.
Makanya tadi saya katakan kalau bisa membuat merek itu di awal dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan setelah jadi, setelah didaftar, baru kepikiran kenapa dulu nggak dibikin begini, kira-kira gitu. Jadi harus disiapkan mereknya secara matang. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa dilakukan perubahan karena menyangkut substansi dari merek gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Mas Hakim beli tanah, kaplingnya di satu tempat gitu, tiba-tiba setelah dibeli minta pindah kapling, ya nggak bisa kalau seperti itu. Kemudian Mas Andre, ini terkait dengan kelas, apakah ditegur? Teguran itu bisa dilakukan oleh Mas Andri manakala Mas Andri memang sudah memiliki bukti kepemilikan hak atas merek berupa sertifikat. Teguran itu bisa dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Nah, kalau secara lisan mungkin bicara baik-baik, kalau secara tertulis biasanya ini sudah mulai agak lebih serius gitu ya. Tetapi pastikan kalau Mas Andri itu sebagai pemegang hak atas merek. Kalau bukan sebagai pemegang hak atas merek, tidak punya dasar hukum untuk melakukan teguran, maka itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau bisa juga dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau ada sertifikatnya tidak bisa dikatakan demikian. Kemudian bagaimana menghadapi merek-merek pesaing. Ya. Ciptakan keunikan dari merek Bapak Ibu yang sangat signifikan. Ya. Saya kemarin sudah cerita juga, bakpia itu identik mereknya selalu angka. Ya kan? Tiba-tiba ada bakpia yang tidak bermerek pakai angka. Itu cukup menarik perhatian konsumen. Ya. Karena Bapak Ibu mohon maaf, membuat merek itu jangan selera Bapak Ibu, tapi harus melihat juga semacam harapan dari konsumen. Makanya kalau membuat merek kan tidak sekedar bikin gambar Bapak Ibu, tidak sekedar bikin tanda. Kalau perlu survei, konsumen itu sebenarnya menghendaki merek bakpia untuk saat ini seperti apa? Apakah seperti yang lama ataukah ada sesuatu yang mereka dambakan itu sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Maka muncul bakpia Dejapa, Kencono, dan lain sebagainya, itu menurut saya adalah terobosan, inovasi dalam produk bakpia, khususnya inovasi yang berkaitan dengan merek. Nah sekarang yang belum ada itu merek bakpia berupa suara. Nah, Bapak Ibu bingung kan, bagaimana ngasih merek ke bakpia dengan berupa suara? Apakah dikasih nada di suaranya? Enggak, Bapak Ibu bikin outlet bakpia gitu, 3 dimensi juga belum ada bakpia di Jogja. Coba saya tanya, ada nggak misalnya bakpia 25 standar outletnya harus begini kan nggak ada. Nah itulah merek 3 dimensi perlu dipikirkan. Apa Bapak Ibu nggak kebayang membuat outlet bakpia seperti Alfamart, Indomaret yang punya karakter khusus outletnya. Kira-kira gitu. Dan ketika masuk di outlet itu, Bapak Ibu bisa ciptakan musik khusus. Yang kemarin saya usulkan apa? Gamelan lah, gamelan Jawa kira-kira gitu. Kalau konsumennya masuk mau beli bakpia ke tempat Bapak Ibu, masuk ke situ muncul bunyi gamelan, sehingga mereka akan mengingat betul. Nanti kalau pesan dengan tetangga, dengan saudara, dengan temannya, bakpia yang ada suara seperti ini loh ini. Saya carinya bakpia seperti itu. Jadi dia tidak ingat kata, yang dia ingat itu bunyi. Gitu ya. Maka menghadapi persaingan bisnis yang sejenis dengan banyak merek, Bapak Ibu harus bisa menciptakan satu perbedaan yang signifikan, termasuk dalam hal merek. Ini saya analogkan kaitannya dengan produk air mineral. Semua air mineral itu botolnya warnanya biru semua, Bapak Ibu. Muncullah air mineral yang baru dengan merek Cleo, belum dikenal mereknya Cleo, tapi dia kasih warna yang berbeda, warnanya orange. Apa? Konsumen banyak yang memperhatikan nggak? Ternyata banyak, karena itu eye catching. Itu sesuatu yang menarik perhatian. Ini kok tumben ya air mineral kok warnanya tidak warna biru, botolnya kok malah orange kan gitu ya. Nah, jadi ciptakan perbedaan yang signifikan. Jangan perbedaannya sedikit saja. Kalau sedikit saja habis sama yang duluan, Bapak Ibu. Dan sebenarnya menciptakan perbedaan yang signifikan itu artinya Bapak Ibu menciptakan produk leader, bukan produk follower. Kalau Bapak Ibu bisnisnya mengikuti bisnis yang eksis sekarang,
mohon maaf tidak akan pernah bisa jadi leader, pasti follower terus. Makanya sekarang Bapak Ibu pikirkan, kalau Bapak Ibu punya produk X, kira-kira produk X saya ini saingannya siapa? Lalu perbedaannya di mana saja nih? Dan yang paling kuat perbedaan itu ada di mana? Apakah di mereknya, ataukah di kemasannya, ataukah di rasanya, dan lain sebagainya. Saya kira gitu ya, Mas Umbara ya. Oke. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Budi. Sekarang untuk sesi kedua, pertanyaannya sudah ada beberapa lagi yang masuk, Pak Budi. Ya, monggo. Apa langkah yang ditempuh apabila ada merek yang sama dengan merek terdaftar yang kita miliki? Kemana kita harus maju? Mungkin juga itu. Iya. Terus pertanyaan kedua dari Mas Hanum Wahyu, apakah bisa produk kita, misal produk A, punya dua merek sekaligus? Misalnya yang pertama dalam bentuk tulisan, kedua dalam bentuk suara. Oke. Terus yang ketiga, apabila merek sedang dalam proses namun belum terbit sertifikat, tapi sudah ada yang menjiplak, lalu bagaimana kekuatan hukumnya? Ya, oke. Terima kasih. Pertama, kalau terjadi pelanggaran merek terdaftar, maka si pemilik merek terdaftar jangan biarkan semakin menggila pelanggarannya. Kalau semakin menggila, sudah susah untuk di-stop nanti. Sama kayak Bapak Ibu, kalau ada orang tinggal dipikir kali, oleh pemerintah dibiarkan, 1 dibiarkan, 2 dibiarkan, setelah 1000 baru pemerintah pikir ini mau dipindahkan. Kan pasti ramai itu. Sama dalam konteks pelanggaran merek pun, jangan biarkan pelanggaran itu banyak dulu. Walaupun baru 1, baru 2, Bapak Ibu harus ambil sikap. Itu yang sering saya kasih contoh dengan jogir tadi, Bu. Kemarin saya cerita jogir itu. Jogir itu tidak pernah mentolerir adanya pelanggaran. Mau 1 orang, setengah orang, sedikit orang tetap ditegur, tidak boleh. Dan di situ akhirnya reputasi jogir terbangun. Dan di situ akhirnya tercipta loyalitas konsumen. Jadi Bapak Ibu jangan membiarkan pelanggaran, karena itu bahasa saya ibarat penyakit itu sedang menggerogoti usaha Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu harus segera obati itu. Cara mengobatinya tegur. Tegur baik-baik. Saya percaya orang Indonesia itu, banyak pengusaha di Indonesia itu, kalau ditegur baik-baik mereka menyadari dan akhirnya tidak melanjutkan pelanggaran itu. Ya. Misalnya karena mereka tidak mengerti, tidak tahu, biasanya cenderung mereka kooperatif dan mereka akhirnya berhenti melakukan pelanggaran. Terkecuali kalau ngeyel. Kalau ngeyel, Bapak Ibu mau tidak mau harus lewat proses hukum yang lebih keras. Entah itu dilaporkan ke polisi, entah itu digugat di pengadilan niaga, gitu ya. Satu itu. Yang kedua, boleh nggak punya merek lebih dari 1? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 500 merek terdaftar, boleh kok. Ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu setiap produk selalu diberi merek. Saya pernah di Telkom itu punya merek sampai 350 merek terdaftar Bapak Ibu. Tapi itu Telkom kan. Bapak Ibu mungkin punya 5, punya 10 aja udah banyak itu Bapak Ibu. Dan nanti ada strategi itu, menciptakan merek-merek itu. Ya. Mana merek yang utama, mana merek turunan, mana merek yang tujuannya menjadi alternatif. Mungkin orang kalau pakai merek yang satu, dianggapnya kompetitornya cuma 1, tapi ada juga satu produsen punya merek 5. Tahunnya kompetitor si produsen itu punya 1 produk, nggak taunya dia baru terkaget-kaget, ternyata dia punya banyak produk, karena dia bisa memproduksi barang dengan banyak merek. Gitu ya. Itu strategi. Jadi strategi penciptaan merek, penggunaan merek, termasuk perlindungan merek, itu menjadi penting dipertimbangkan dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau sudah mengajukan merek, tapi belum keluar sertifikat, ada pelanggaran, nah ini kelemahannya. Kita belum bisa mengambil langkah-langkah hukum, Bapak Ibu. Ya, kalau ngobrol baik-baik mungkin bisa, tapi biasanya cenderung kalau belum ada sertifikat, si pelanggar enggan untuk mematuhi. Ya, dengan terpaksa harus kita tunggu dulu sertifikatnya terbit, dan Bapak Ibu mestinya fokus memonitoring proses permohonan pendaftaran merek di DJKI, bagaimana caranya supaya proses itu bisa segera terbit. Kira-kira gitu ya. Saya kira gitu, Mas Umbara.
Terima kasih atas jawaban dari Pak Budi. Sekarang untuk sesi pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan antara merek dan brand? Sedangkan keduanya merupakan tanda atau ciri. Kemudian ada pertanyaan lagi, apabila hak merek sudah mati, jangka waktu sertifikatnya, apakah bisa dibuat baru oleh nama pemilik yang berbeda? Ya. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana kita melepas kesan follower menjadi leader? Tadi mungkin meneruskan tadi Pak Budi menyebut ada follower dan ada leader tadi. Ya, Pertama apa bedanya merek dengan brand? Ya sebenarnya dari bahasa ini dua-duanya punya arti yang sama gitu ya. Cuma yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, merek ataupun brand itu tidak sekedar bicara tanda gitu ya. Tetapi tanda itu juga harus mampu mengidentifikasi dan membedakan produk barang atau jasa kalau dalam konteks merek gitu ya. Jadi merek brand tidak berhenti hanya sampai kepada pengertian tanda, tetapi tanda itu harus bisa mengidentifikasi dan membedakan produk barang atau jasa. Sehingga kalau tujuannya membedakan, merek atau brand yang dibuat Bapak Ibu itu sekali lagi harus punya keunikan, harus punya perbedaan. Dengan keunikan dan perbedaan itu tetap harus dibingkai sesuai dengan aturan undang-undang merek. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik, Mbak Gerar atau Mas Gerar ini. Jadi Bapak Ibu harus percaya hari ini ada banyak pihak kompetitor yang biasanya ngintip ke database DJKI, kira-kira di DJKI itu ada merek bagus nggak? Kemudian merek bagusnya kira-kira diperpanjang apa enggak? Terlambat dikit aja, nanti orang itu daftarkan, dan biasanya dilakukan oleh kompetitor, Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu abai dengan perpanjangan merek ini. Biasanya kalau pelaku-pelaku usaha kecil menengah itu biasanya suka lupa ini memperpanjang merek. Ya. Itu harus betul-betul cermat. Kalau mereknya sudah punya nilai ekonomi yang tinggi, Bapak Ibu sudah sangat dikenal dan sangat terkenal kemana-mana gitu, tolong diperhatikan jangka waktu perlindungan dan tolong diperhatikan kapan Bapak Ibu harusnya memperpanjang. Jangan sampai memperpanjang batas waktunya sudah lewat. Karena kalau sudah lewat, Bapak Ibu harus daftar baru. Ya, itu masih mending kalau Bapak Ibu bisa daftar baru. Lah kalau misalnya mereknya malah didaftarkan orang lain, nah, malah pusing nanti kan? Iya kan? Nah, bagi Bapak Ibu yang pemula mungkin tidak terlalu terasa ruginya, tapi bayangkan kalau merek itu sudah dipakai puluhan tahun, sudah dikenal oleh konsumennya, tahu-tahu merek itu diambil orang lain. Nah, Bapak Ibu terasa ngilunya di hati. Makanya tadi pertanyaannya kalau mereknya sudah mati, apakah bisa dibuat baru dengan nama pemilik yang berbeda? Banyak terjadi, tetapi itu dilakukan oleh kompetitor. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pemilik ingin mengalihkan nama pemiliknya kepada anak ibu, saudara ibu, boleh. Tapi yang terjadi sekarang ini kompetitor yang suka ngintip untuk tujuan jahat. Kalau misalnya dialihkan untuk tujuan yang baik, saya kira tidak ada masalah. Artinya si pemilik lama memang mengenalinya. Nah, kemudian yang ketiga soal produk yang follower tadi, bagaimana menghilangkan image itu? Ciptakan produk yang baru, ciptakan produk yang berbeda, ciptakan produk yang unik. Nanti baru itu bisa dilihat dari prosesnya, unik itu bisa dilihat dari prosesnya, berbeda itu bisa dilihat dari proses. Satu itu. Jadi melihat keunikan, kebaruan dari proses itu penting. Melihat keunikan dan kebaruan dari hasil sebuah proses berupa produk juga penting. Melihat keunikan, perbedaan dari sebuah perwujudan produk juga penting. Melihat keunikan dan perbedaan dari kemasan, dari merek yang digunakan juga penting. Jadi dalam membuat produk itu kan ada proses, ada produk, ada kemasan, ada merek. Maka semua ini harus punya nilai kebaruan dan keunikan. Kalau Bapak Ibu punya nilai kebaruan dari semua aspek ini, saya optimis produk Bapak Ibu itu bisa menjadi leader, bukan menjadi follower. Tapi misalnya proses membuat bakpianya sama, bentuk bakpianya sama, kemasan bakpianya sama,
cuma mereknya aja beda-beda dikit, yang 175, yang 125, katakan begitu. Nah, itu ya jelas 75 leadernya, bukan 25 sebagai leader. Bisa dipahami ya? Bisa ditangkap ya? Jadi bagaimana menghilangkan bayang-bayang sebagai follower, ciptakan produk berbeda, unik secara signifikan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Budi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh IKM. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar. Sudah hampir 2 jam Pak Budi sharing dengan kami dan para IKM dan UKM yang ada di acara webinar ini. Saya selaku perwakilan dari rekan-rekan di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Budi atas ilmu dan sharing expertise yang diberikan. Semoga bisa dimanfaatkan oleh para peserta. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata selama penyelenggaraan webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dan sukses ya, sukses selalu. Usahanya tetap sukses ya. Saya pamit, Bu Ida, Bu Rosi, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.